Pernah nggak sih lagi asik-asik scrolling media sosial di malam hari, tiba-tiba langsung diem karena melihat pencapaian orang lain. Terus ujung-ujungnya jam 2 malam kita itu masih melek sambil kayak natap langit-langit kamar, terus mikir kayak gini. Nanti kalau aku udah lulus kuliah aku bakal jadi apa ya? Kok orang lain udah sejauh itu sedangkan aku gini-gini aja? Kalau misalkan kamu pernah atau bahkan sering ngerasain hal itu, don't worry, kamu tuh nggak sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di usia kita yang rentan di 20 tahunan ini, kita itu emang lagi ada di fase yang namanya quarter life crisis, yaitu transisi dari remaja akhir menuju dewasa. Nah, secara psikologis di fase ini tuh wajar banget kalau kita sering cemas, takut gagal, dan butuh pengakuan atau validasi tentang masa depan kita. Ditambah lagi di era digital sekarang itu bikin kita rentan banget kena sindrom FOMO dan terjebak dalam social comparison. Membandingkan halaman belakang rumah kita yang berantakan dengan halaman depan rumah orang lain yang kelihatannya tuh estetik di Instagram. Kita itu dipaksa melihat sukses lewat standar orang lain. Dampaknya apa? Pikiran kita jadi penuh, kita lelah mental karena terjebak overthinking. Itu tuh mencemaskan sesuatu hal yang emang belum terjadi, sampai lupa bersyukur dengan apa yang hari ini kita miliki. Teman-teman yang ada di luaran sana, disinilah indahnya Islam. Islam itu nggak pernah ngelarang kita untuk berpikir atau merencanakan masa depan, tapi Islam itu melarang kita untuk cemas berlebihan sampai merusak jiwa kita. Dalam psikologi dakwah, nah kunci utama kesehatan mental adalah mencapai ketenangan jiwa atau sakinah. Dan tahukah kamu, obat paling instan untuk mengatasi kecemasan itu sebetulnya udah tertulis indah banget di dalam Al-Quran di surah Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tentram. Secara psikologis, saat kita overthinking, fokus kita itu sedang tertuju pada hal-hal yang ada di luar kendali kita, seperti penilaian orang lain atau juga masa depan yang masih menjadi misteri. Nah, lewat ayat ini Allah mengajak kita untuk menarik kembali fokus itu ke dalam kendali kita, yaitu dengan mengingat Allah, zikrullah. Mengingat Allah itu bukan cuma baca tasbih ya, tapi menanamkan pemikiran di dalam kognitif kita bahwa aku punya Allah yang maha mengatur. Tugas aku hari ini itu cuma berusaha sebaik mungkin, sisanya adalah wilayah Allah. Kita ubah energi overthinking yang merusak itu menjadi deep thinking yang produktif lewat doa dan tawakal. Jadi buat kamu yang usianya 20-an dan malam ini tuh mungkin mulai cemas lagi, take a deep breath. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan, dan katakan pada dirimu sendiri, garis start dan rute tiap orang itu berbeda. Aku tuh nggak telat, aku cuman sedang berjalan di atas epicentrum takdirku sendiri. Yuk, kurangi membandingkan, luaskan bersyukur, dan maksimalkan ikhtiar hari ini. Masa depanmu itu dirancang oleh Allah, dan rancangannya itu nggak pernah gagal. Terima kasih udah mendengarkan sesi berbagi hari ini. Semoga hati kita itu selalu didekap oleh ketenangan darinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.